Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika datang masa paceklik yang menimpa penduduk ini, paceklik di sini maksudnya adalah musim kemarau yang tak ada hujan. Maka mereka akan mengeluarkan jasad dari Nabi Daniel yang mereka simpan untuk kemudian dibawa ke tanah lapang, dan seketika itu pula langsung turun hujan. Sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi dan mulai terbentuk peradaban manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124.000 nabi dan 315 rasul. Fungsi utamanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari jumlah nabi yang ada 124.000 sekian, paling banyak berasal dari kaum Bani Israel. Dan di video kali ini, yang akan kita kisahkan adalah seorang nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Tetapi poinnya di sini, kita akan menceritakan pada saat nabi ini telah wafat selama 300 tahun dan jasadnya malah digunakan untuk hal-hal yang menjurus kepada kemusyrikan. Nabi Daniel ini merupakan keturunan dari Nabi Daud alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Isa dilahirkan. Nabi Daniel ini hidup sezaman dengan raja yang zalim. Nama raja di sini adalah Nebukadnezar. Jika di dalam Islam, dia disebut sebagai Boktunasor. Nabi Daniel ini sempat menjabat sebagai penasihat dari Boktunasor. Boktunasor yang merupakan seorang raja Babel atau Babilonia yang di masa sekarang adalah negara Irak. Ketika sang raja mengetahui jika Nabi Daniel ini beribadah dengan cara yang berbeda dari sang raja, maka ia pun dihukum dan dimasukkan ke dalam lubang yang berisi singa-singa yang lapar. Ada pendapat yang mengatakan jika akhirnya Nabi Daniel diselamatkan oleh Nabi Armia. Dan begitulah sedikit kisah tentang masa hidup dari Nabi Daniel. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau untuk wafat. 300 tahun kemudian di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika itu terjadi perang untuk menaklukkan wilayah Tukstar yang sekarang berada di bagian dari negara Iran. Pada saat itu, Abu Musa al-Asy'ari yang memimpin jihad di wilayah ini menemukan jasad manusia yang disimpan oleh penduduk Tustar. Jasad ini sudah meninggal 300 tahun yang lalu, namun jasad tersebut tetap utuh dan tidak termakan oleh tanah. Belakangan jasad ini diketahui sebagai jasad dari Nabi Daniel yang sudah meninggal sejak 300 tahun yang lalu. Ketika ditemukan di sisi jasad dari Nabi Daniel, ditemukan sebuah buku atau kitab. Lalu kitab ini diserahkan kepada Umar bin Khattab. Ia pun mencari penerjemah bahasa untuk mengetahui maksud dan arti dari kitab tersebut. Dan ternyata kitab ini menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang di akhir zaman. Lalu ada juga kisah dari para sahabat-sahabat Nabi, dan bahkan kitab ini juga ada kisah tentang surga dan neraka. Maka, kenapa jasad dari Nabi Daniel ini disimpan oleh penduduk Tustar? Ternyata ketika datang masa paceklik yang menimpa penduduk ini, mereka akan mengeluarkan jasad dari Nabi Daniel tersebut untuk dibawa ke tanah lapang, dan seketika itu pula langsung turun hujan. Seolah-olah jasad Nabi ini dijadikan semacam jimat untuk mereka. Maka penduduk ini sangat bergantung pada jasad dari Nabi Daniel ini. Setiap kemarau panjang, mereka akan mengeluarkan jasad Nabi Daniel untuk memanggil hujan, agar sawah dan kebun mereka bisa menghasilkan makanan. Hal ini merupakan sebuah fitnah yang besar. Mereka pun menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Musa mengetahui hal ini, ia pun menulis surat kepada Umar bin Khattab dan menceritakan kisah ini kepada Umar, yang pada saat itu ia menjadi khalifah atau pemimpin umat muslim. Lalu Sayyidina Umar mengarahkan agar mereka menggali 13 lubang kuburan dan menyuruh Abu Musa untuk memasukkan jasad Nabi Daniel ke dalam salah satu lubang tersebut ketika malam hari. Dan ketika memasukkan jasad itu, tak boleh ada seorang pun yang tahu bahwasanya di lubang yang mana jasad Nabi Daniel disemayamkan. Setelah itu Umar menyuruh untuk meratakan ke-13 lubang tersebut. Tujuannya agar tak ada seorang pun yang tahu pasti lokasi jenazah Nabi Daniel. Sehingga pada suatu hari, kekhawatiran akan munculnya kembali kemusyrikan dan peribadahan kepada selain Allah itu bisa hilang, dan tak ada lagi yang menjadikan jasad Nabi Daniel sebagai pemanggil hujan.
Tujuan dari Sayyidina Umar melakukan hal tersebut adalah untuk menutup celah pintu-pintu menuju kemusyrikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah sempat mengatakan, andai kata orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam hatinya, mereka tak akan segan-segan berperang untuk memperebutkan jasad Nabi Daniel ini. Sehingga terjadi perebutan jasad ini di antara kaum, karena tersebar kabar bahwasanya jasad ini bisa mengabulkan semua keinginan manusia. Dan untungnya, Sayyidina Umar memahami akan hal ini. Jadi begitulah kisah jasad Nabi Daniel. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.